Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pertemuan yang kedua kajian kitab Mau'izatul Mukminin ya, Al-Mursyidul Amin, Al-Mursyidul Amin fi Mukhtasar Ihya Ulumuddin ya. Mursyidul Amin itu artinya Al-Mursyid itu pembimbing, Al-Amin yang dipercaya, fi Mukhtasar Ihya Ulumuddin yaitu di dalam ringkasan kitab Ihya Ulumuddin. Kenapa kita menggunakan ini? Karena memang anjuran para ulama, anjuran kiai-kiai, para habaib ini yang sangat mudah dan gampang. Yang kedua, itu juga tidak terlalu panjang, karena kalau kitab aslinya itu sekitar 4 jilid. Syarahnya ada yang syarah. Jadi kitab ini ada yang ringkasan itu hanya 1 jilid kecil, itu paling hanya 2 tahun sampai 3 tahun itu baru hatam ya. Kemudian ada kitab aslinya itu 4 jilid. Kemudian ada syarahnya, penjelasannya itu kalau nggak salah itu 18 jilid. Kapan kita bacanya? 18 jilid. Nah, judulnya Ittihafus Sadah. Nah, kita yang penting ya ringkasan atau intisari dari kitab Ihya Ulumuddin, dan mudah-mudahan melekat pada diri kita bisa mengamalkan, dan natijahnya atau endingnya kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah dalam kehidupan kita senantiasa ingat dalam kondisi apapun, dan dalam kondisi apapun kita bisa mengatur diri kita dan mengatur anak cucu kita, yaitu membuat kerangka berpikir, membuat kerangka kehidupan yang sejalan dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW melalui lisan para ulama, melalui lisan para orang-orang yang berilmu yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada minggu yang lalu kita membahas biografi tentang Imam Al-Ghazali. Maka dalam hal ini ya, dalam pertemuan yang sangat istimewa ini, sebelum kita mulai, kita baca surat Al-Fatihah ya. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita yang telah mendahului kita dalam keadaan iman dan Islam, terkhusus kepada orang tua kita yang sudah wafat. Mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang mulia ya, Allah tempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kenikmatan alam barzah ya. Kalau memiliki kesalahan dan kekurangan, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita kelak menjadi orang tua yang baik seperti orang tua kita yang senantiasa membimbing anak cucunya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وخصوصا إلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين جميع الخلفاء الراشدين وجميع أصحاب رسول الله أجمعين من المهاجرين والأنصار أئمة المجتهدين جميع الحفاظ بالقرآن والرسولين والفقهاء المحدثين وأخوصنا سلطان الأشهد القاضي الجيل محمد الغزالي ووالد حبيب عبد الله الحسن الأشعري أبو محمد بن عطاء العسكندري أبو ياسر البستاني أبو إلى أبو حميد محمد الغزالي من سلسلة فرع أولاد تلاميذ في خرم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Al-Fatihah juga untuk keluarga kita, keluarga besar kita ya, baik yang mengaji di kitab Ihya atau kitab Al-Hikam pada hari Rabu dan Jumat. Mudah-mudahan keluarga kita senantiasa mendapatkan keindahan dalam
membangun sebuah keluarga harmonis, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak kita insya Allah menjadi anak yang soleh dan solehah, yang menuntut ilmu, insya Allah diberikan kemudahan di dalam memperoleh ilmu yang manfaat, barokah, diberikan kecerdasan intelektual dan spiritualnya, dan insya Allah ilmunya barokah untuk dirinya dan keluarganya, serta untuk bangsanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Al-Fatihah juga untuk keluarga kita yang sedang menghadapi berbagai kesulitan. Mudah-mudahan Allah berikan dada yang sabar, lebar dadanya dalam menerima berbagai ujian, ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbagai kesulitan Allah berikan jalan keluar, karena tidak selamanya musim kemarau pasti ada musim hujan, juga tidak selamanya hujan pasti ada musim kemarau, karena sesungguhnya dalam kesulitan di situ ada kemudahan. Orang kalau selalu berpikir kemudahan, tidak pernah berpikir kesulitan, itu juga bermasalah. Tapi kalau terus-menerus berpikir tentang kesulitan, kok kebangetan, rahmat Allah begitu luas, kok yang dipikirkan itu selalu keruwetan. Maka yang kesulitan insya Allah sabar, dan kita yakin bahwa suatu saat Allah akan memberikan kemudahan. Dan yang sedang menghadapi kesulitan apapun, keluarga, mungkin pendidikan anak, mungkin pasangan, mungkin masalah ekonomi dan lain sebagainya, yakin dan siyakin-yakinnya itu adalah tangga untuk menuju kebahagiaan dan kesuksesan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Dan terakhir untuk kita semua yang sedang belajar dimanapun berada, termasuk kita yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan diberikan sehat jasmani dan rohani, mudah-mudahan diberkahi usianya, mudah-mudahan diberkahi keluarganya, diberkahi keturunannya, diberkahi ilmu, diberkahi pekerjaannya, diberkahi rezekinya, dan insya Allah negeri kita, yaitu negeri Indonesia, senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena banyaknya para ulama, karena barokah dari penghafal Al-Quran, orang yang mengkaji agama, baik itu hafiz atau Al-Quran, itu menjadikan bangsa kita insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi firli waliwalidayya walmu'minina amin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas bahwa Allah Subhanahu wa taala di berbagai ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menegaskan sekaligus memberitakan kepada kita semua, kepada orang-orang yang mencintai ilmu, kepada orang-orang yang mencintai agama, kepada orang-orang yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya
orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ulama. Ya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanyalah ulama yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasa takut itu bermakna apa maknanya? Orang yang merasa takut kepada Allah itu bukan menjauh dari Allah tapi semakin mendekat. Semakin takut semakin mendekat. Semakin takut semakin mendekat dan mendekat akhirnya merasa nikmat di dalam ibadah. Itulah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti orang itu akan menjaga lisannya, menjaga tangannya, menjaga matanya, dan khususnya menjaga hatinya. Karena dia itu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak takut, berani nyinyiri tetangga, nyinyiri orang lain, itu berarti tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau takut, karena masing-masing itu ada tanggung jawabnya. Pernah saya sampaikan, lisan manusia itu nanti berkata kepada Allah, ya Allah, kenapa aku kau siksa ya seperti ini, yang tidak kau siksa terhadap anggota tubuh yang lainnya. Kemudian Allah menjawab, karena dengan lisanmu kau menyebarkan fitnah, dengan lisanmu kau menyebarkan permusuhan, dengan lisanmu kau menyebarkan kebencian, dengan lisanmu orang itu bisa saling membunuh, dengan lisanmu engkau bisa membuat berkobar fitnah. Itu makanya kalau orang yang sudah punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu, jadi mau menyebarkan sesuatu itu takut karena ada tanggung jawab. Nah, orang yang memiliki rasa takut itu adalah yang disebut dengan yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Nah, Mas Adit sudah saya buatkan slide, Mas Adit, itu bisa dibuka. Iya Ustaz, belum terkirim kayaknya Ustaz ke saya. Oh, belum terkirim. Kemana belum terkirim? Memang terkirim kemana ini? Sebentar, Mas Adit. Siap. Oh iya, sudah dimasukkan tapi belum dikirimkan. Belum diklik. Oke, saya lanjutkan. Ya. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Dan mudah-mudahan nanti derajat kita itu naik menjadi seorang ulama. Itu salah satu cirinya adalah memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus saya lanjutkan. Wattilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illal alimun. Wattilkal amsalu nadribuha. Wattilkal amsalu nadribuha. Apa artinya? Ya, tilkal amsal itu apa? Berbagai contoh ya, berbagai contoh. Watilkal amsalu nadribuha linnas, dan berbagai perumpamaan ini kami buat kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk manusia. Kami buat untuk manusia dan tidak ada yang memahami kecuali orang yang berilmu. Jadi konstruksi berpikir para ulama itu berbeda dengan kita. Beda. Saya memberikan contoh ya. Orang yang berilmu itu ternyata cara mikirnya itu berbeda. Karena memang orang yang berilmu itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh nyata ini. Di pasar, ini karena saya orang pasar ya, orang pasar di kampus. Ada orang jualan rambutan, mangga. Orang yang jualan mangga ini, dia itu tahu yang dijual itu yang mangga kecut dicampur lah. Maka ulama ini datang kepada pembeli mangga itu. Maka dia itu membeli mangga-mangga yang kecut, diambil.
dipilih satu-satu, yang kecut itu dibawa pulang. Kemudian ada ceritanya anaknya itu bilang sampai di rumah, "Ayah, kenapa ayah itu membeli mangga yang kecut-kecut?" Ayahnya menjawab, "Nah, saya kasihan dengan orang itu, karena dia itu mau menipu orang. Jadi mangga yang kecut dengan yang manis itu dicampur. Tapi saya tahu, biar dia itu selamat, tidak dicaci maki orang. Karena apa? Kalau dia itu menjual mangga yang kecut, pasti orang yang membeli kecewa. Dan mereka yang membeli itu pasti akan tidak lagi membeli ke tempat itu. Maka saya ingin dia itu selamat dan pembelinya juga selamat." Itu saya mendengar itu, Masya Allah, ada orang seperti. Dan orang yang bisa berpikir itu orang ulama. Kalau kita pasti tersinggung. Coba kalau kita membeli, tersinggung. Itu yang disebut dengan orang yang bisa berpikir seperti itu adalah ulama. Nah, inilah apa namanya? Kenapa ayat yang sebelumnya itu disebut dengan ulama itu mempunyai rasa takut? Karena memang cara berpikirnya itu seperti itu. Nah, seperti yang kita pernah bicarakan masalah tawadhu. Kalau ada orang yang mencaci dirinya, dia itu berpikir beda. Saya itu lebih buruk terhadap apa yang kau sangkakan kepadaku. Kalau ada orang yang memujinya, dia itu berpikir beda. Saya tidak pantas mendapatkan pujian. Saya bisa seperti ini atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara berpikir ulama. Nah, kalau kita kan enggak. Nah, inilah bedanya para ulama dengan orang biasa. Tapi derajat ulama itu ya tidak mungkin kita dapat kecuali dengan belajar. Jadi prosesnya itu ya belajar. Makanya innamal ilm bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Nah, belajar itu harus ada yang bimbing. Kalau nggak ada yang bimbing, bahaya. Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha, ya, Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha itu dalam sebuah riwayat, ya, itu beliau itu pernah mengatakan bahwasanya katanya saya diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi ulama itu harus kita muliakan. Itu saya membaca satu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidatul Aisyah radhiyallahu tentang fadilahnya ilmu. Nah, ini tadi saya baca tadi. Saya juga belajar, ya, saya juga membaca tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang kemudian saya tularkan kepada ibu dan kami semua supaya bisa melaksanakan atau mengamalkan ilmu itu. Nah, di sini ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang yang menceritakan tentang bagaimana kita memuliakan seseorang yang memiliki ilmu. Ini bahwasanya Sayyidatul Aisyah radhiyallahu anha menyatakan orang yang berilmu itu harus ditempatkan yang mulia, berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzila an-nasa manazilahum. Rawahu Abu Dawud. Dari Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha qalat telah berkata, amarona, Rasulullah telah memerintahkan kepadaku an nunzila, untuk memposisikan manusia manazilahum sesuai dengan statusnya, posisinya. Nah, kalau Imam Malik radhiyallahu anhu itu kalau ada orang, ada tamu datang, tok siapa? Saya. Mau apa? Saya mau tanya. Muridnya disuruh, ini kamu temui. Dia mau tanya tentang apa? Tentang ilmu. Ya sudah, jawab saja. Tapi datang lagi orang mau tok tanya siapa? Saya mau belajar. Pulang. Disuruh mandi pakai baju yang bagus dan kemudian diajak belajar. Penghormatannya beda. Jadi ulama terdahulu itu kalau ada tamu orang berilmu itu pasti beda. Disediakan tempat yang layak, mulia, kemudian dihormati. Ya, kalau orang tua kita ini, kalau ada tamu seorang ulama itu
disediakan makan, minum, tempatnya. Karena apa? Itu sebenarnya menghormati ilmunya, bukan orangnya. Yang tidak boleh, yang berilmu itu, saya ini orang berilmu, kamu harus menghormati itu, yang nggak boleh. Nah, itu nggak boleh. Sehingga kita yang diajari oleh guru-guru kita, kalau ada orang berilmu itu harus dimuliakan. Karena apa? Itu cara para ulama, cara para sahabat memuliakan, ya, cara memuliakan para ulama itu seperti biar ada bedanya orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Saya punya guru namanya Profesor Dr. Abdul Wahid di Mekah gitu. Dan mahasiswa, di antara mahasiswa itu ada yang hafal Quran suaranya enak. Kalau telat, ya, kalau mahasiswa itu telat, yang hafal Quran itu dosennya bilang ini, ya Bunai, wahai anakku, aku tidak berani memarahi dirimu karena di dadamu ada Al-Quran. Bagaimana aku bisa membentak dirimu sementara kau membawa Al-Quran dalam tubuhmu? Jadi nggak berani, karena dia orang berilmu. Itu kalau nggak berilmu ya udah dibentak-bentak. Itu bedanya orang yang berilmu tidak berilmu. Makanya di sini ya diterangkan ya, orang yang bisa memahami ya sebuah kondisi, sebuah teks baik Al-Quran atau teks hadis itu adalah para ulama. Ini. Kecuali mereka yang berilmu. Nah, kalau nggak berilmu nggak akan bisa memahami itu. Saya sering mencontohkan begini, orang yang takut dengan corona, orang yang takut dengan corona itu adalah dokter, karena dokter itu tahu persis bahayanya, tahu persis harus pakai masker APD, kemudian tangannya itu selalu dicuci dengan sanitizer semuanya. Karena apa? Dia tahu bahaya corona. Coba para tukang becak, petani, pemulung, nggak tahu bahayanya. Ya sudah, biasa saja mereka makan, nggak usah cuci tangan karena nggak tahu. Sama. Para ulama itu kenapa nggak mau ketinggalan sholat jamaah? Kenapa mereka itu nggak mau? Kenapa mereka itu membaca sholawat sebanyak-banyaknya? Kenapa mereka itu membaca Al-Quran setiap hari? Kenapa mereka itu berzikir ini dan itu? Kenapa mereka itu rajin sedekah? Kenapa mereka? Karena tahu. Kalau tidak tahu kan santai. Kenapa nggak sholat sunnah? Sunnah saja. Dilaksanakan kan nggak apa-apa. Nggak dilaksanakan juga nggak apa-apa. Tapi kalau tahu, akan terlewatkan pahala itu. Wah, karena tahu. Jadi para ulama itu semua zikir pagi sore, baca Al-Quran kadang sehari itu 1 juz. Karena apa? Tahu betapa mulianya orang baca Al-Quran. Sehingga mereka ingin tidak terlewatkan. Nah, kalau tidak tahu kan tenang. Tenang aja. Mereka tahu kalau ulama itu tahu. Kalau membincangkan keburukan orang itu sama dengan memakan bangkai. Mereka akhirnya diam. Karena tahu, kalau tidak tahu ya sudah ngomong aja. Maka ini bedanya, maka di situ ya disebutkan yang sebelumnya, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina, pasti beda orang ngerti dengan yang tidak ngerti. Nah, mudah-mudahan dengan belajar ini insyaallah kita akan lebih mengerti, dan mudah-mudahan Allah membimbing lisan kita, tangan kita, lidah kita, mata kita pada tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Landasannya apa? Karena ilmu. Kita lanjut Mas Hadi. Nah, terus ini sudah ini. Terus. Nah, ini. Nah, di sini disebutkan ulama itu pewaris ya. Namanya pewaris ya. Pewaris kerajaan ya, dia itu berhak menjadi seorang raja. Namanya pewaris. Kalau orang kaya punya pewaris, maka dia akan menggantikan. Nah, pengganti para nabi ya adalah ulama. Di sini innal ulama warasatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaron wala dirhaman warathu al-ilma faman aqada ahada bihaddin wafirin. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Ditegaskan ini. Jadi para ulama itu tidak mewarisi dirham. Nabi itu kan nggak ada yang
diwariskan kepada para sahabat. Apa yang diwariskan? Nggak ada apa-apa. Nabi itu rumahnya kecil, kemudian nggak punya singgasana, gelasnya cuma satu, piringnya cuma satu. Kemudian itu pun ketika meninggal Nabi masih punya sedikit utang, tapi nggak banyak. Ya, artinya apa ya? Nabi itu ya punya utang ya. Kalau kita kan ya juga punya utang. Kadang bukan hanya utang, sepeda motornya, BPKB-nya itu disekolahkan di bank. Jadi memang Nabi juga zaman dulu juga ada sebenarnya. Nah, Nabi itu tidak mewariskan harta benda. Di sini disebutkan dinar dan dirham. Tapi sungguh mereka hanya mewariskan ilmu, maka barang siapa mengambil warisan tersebut, ia telah mengambil bagian yang begitu banyak. Dan insya Allah kita mengambil warisan dari para nabi adalah ilmu. Al-ilmu warasatul anbiya. Ilmu itu cahaya. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhdadil asi. Itu katanya Imam Waqi nasihat kepada Imam Syafi'i. Ilmu itu cahaya Allah, dan cahaya Allah itu tidak akan tembus pada hati yang penuh dengan maksiat, tidak akan tembus. Makanya kita kalau memulai dengan menata hati, innamal a'malu binniyat, insya Allah ilmu itu akan tembus pada hati kita. Terus lanjut, manfaat bagi orang lain dan dirinya sendiri. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga menegaskan, afdolun nasil mu'min al-alim alladhi in ihtaji ihtija ilaihi ihtija ilaihi nafa'a wa in istughniya anhu aghna nafsahu. Afdolul afdolun nas, orang yang paling utama, manusia paling utama. Mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang paling utama. Afdolun nas al-mu'min al-am alladhi ihtija ilaihi yahtaju yahtija ila in ihtija ilaihi nafa wa in istaghna anhu aghna nafsahu. Jadi orang yang paling mulia, manusia paling utama atau seutama-utamanya manusia adalah orang mukmin yang berilmu. Nah, kita sudah punya kita itu punya predikat sebagai orang mukmin ya. Juga berilmunya mungkin belum. Kalaupun ada tapi tidak banyak, yaitu orang mukmin yang berilmu. Terus jika jika dibutuhkan orang mukmin, maka ia memberikan manfaat. Jika dibutuhkan dia tuh memberikan manfaat. Dan berarti orang mukmin ini adalah orang yang disebut khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik orang yaitu orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Orang yang tadinya tidak sholat bisa menjadi bisa sholat, yang tadinya tidak tahu halal haram menjadi tahu halal haram, yang tadinya tidak bisa tahajud tahu tahajud, yang tadinya tidak bisa haji dituntun bisa menjadi seorang haji yang mabrur, yang tadinya itu lisannya itu nggak pernah berhenti bincangan orang, akhirnya tertata, hidupnya tertata, pikirannya tertata, ya langkahnya tertata, tangannya tertata, ngatur uang tertata, semua tertata karena apa? Ada panduan dari ulama. Ya, dan ulama itu bermanfaat bagi orang lain. Kalau dibutuhkan dia itu siap mengajarkan, dan tidak pernah ulama misalkan begini. Saya ngajar, saya dibayar berapa? Itu bukan ulama, itu namanya jual ilmu. Apakah tidak boleh? Ya, nanti tidak mendapatkan balasan dari mengajarnya karena sudah menjadi materi. Makanya kalau dibutuhkan ulama itu, makanya ada yang guyonan begini. Posisi ulama itu istimewa dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang orang itu tidak memposisikan seorang ulama itu pada posisi yang baik dan benar. Nah, kalau Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha itu kalau ada seorang sahabat yang berilmu itu dimuliakan, ditempatkan yang khusus, dikasih tempat yang khusus. Tapi kalau orang biasa mau tanya, ya tanya saja. Dia itu setelah itu tanya karena apa?
karena yang dihormati ilmunya. Nah sebaliknya jangan sampai seorang ulama itu setiap mengajar atau menyampaikan apapun itu nilainya berapa, aku nilai berapa. Oh, itu katanya Imam Al-Ghazali, orang yang seperti itu nanti tidak akan mendapat baunya surga. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innis, ya, di sini ada yang menarik. Wa nistughniya anhu aghna nafsahu. Jika tidak dibutuhkan manusia, dia itu bermanfaat bagi dirinya sendiri. Nah, kan enak, karena sudah tahu. Misalkan seorang ulama, muridnya itu sudah lulus semua, sudah pintar semua, maka dia itu beribadah kepada Allah. Bagaimana beribadahnya? Dia memperbanyak sholat tahajud, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak zikir, memperbanyak baca Al-Quran, karena tahu pahalanya. Tapi begitu dibutuhkan, diajarkan kepada manusia cara sholat yang benar, sujud yang benar, fikih sholat, fikih muamalat, kemudian fikun nisa, semuanya diajarkan dan tidak pernah berpikir untuk mendapatkan apa-apa karena ketika mengajar itu sama dengan melebur dosa-dosanya. Ya, ulama mengajar itu melebur dosa dan memudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itu para ulama. Dan mudah-mudahan anak kita nanti ada yang kelak akan menjadi seorang ulama. Amin ya rabbal alamin. Terus saya lanjutkan. Nah, ini yang berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu uryanun wa libasu taqwa. Kita ini punya iman, tapi iman itu diibaratkan masih telanjang. Artinya telanjang itu di sini yakni bebas dari dosa-dosa. Wa zinatu al-haya. Orang yang punya iman harus punya malu. Oh, artinya begini, orang kalau punya iman kadang melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya dia itu percaya kepada Allah, tahu kalau melakukan ini dosa, melakukan ini tidak boleh. Nah, supaya supaya apa namanya? Supaya iman itu berbusana, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, uryanun walibasu taqwa, dan busananya adalah takwa. Orang mau melakukan ini dan itu, jangan, ini dilarang. Ini dilarang. Kan artinya takwa itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Imtisalul awamir wa istinabun nawahi. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Baru itu udah ada busananya. Kalau sudah busananya apa? Wazinatuhu, hiasannya adalah rasa malu. Malu. Artinya malu itu bukan malu kepada manusia. Manusia tidak ada artinya bagi orang yang sudah beriman kepada Allah dan bertakwa itu. Dia itu merasa bahwa dirinya di mana saja dan kapan saja Allah memantaunya. Sehingga tidak ada ruang dan waktu untuk melepaskan diri dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu selalu muraqabah, apa ya? Muraqabah itu senantiasa mengawasi kita dimanapun kita berada. Sehingga kalau kita melakukan sesuatu yang dilarang, malu, ya Allah, hambamu ini tidak pantas. Kalau tidak melaksanakan sholat juga merasa malu. Masa saya diberikan kesempatan sebanyak ini, saya tidak melaksanakan perintahmu. Kalau saya melaksanakan sholat hanya 5 menit, sementara saya membaca WA bermenit-menit, masa saya akhirnya merasa malu. Itu namanya wazinatuhu, biasanya adalah malu. Wathamratu al-ilmu. Kemudian buahnya adalah ilmu. Akhirnya apa? Memiliki ilmu pengetahuan. Misalnya kalau kita ilustrasikan, nah ya kita sudah tua ya, sudah tua. Sudah tua mau ngapain lagi? Ya sudah belajar. Setelah belajar apa? Tambahan ilmunya diamalkan. Oh sudah tua, sudah kalau bahasa orang orang Jawa ya, sudah bau tanah. Kok ya masih berpikir apa? Membincangkan keburukan orang lain, mengadu domba dan lain sebagainya. Karena itu kita punya malu kepada Allah SWT, akhirnya ditinggalkan, akhirnya apa? Berilmu. Nah, karena akhirnya orang itu punya ilmu, punya pengetahuan. Nah, ini. Jadi busananya adalah ilmu. Terus lanjut. Allah sallallahu alaihi wasallam akrobun nas. Nah, ini akrob itu menggunakan tafdil ya. Tafdil itu paling. Paling. Nah, ini ganteng.
dia itu lebih ganteng. Kalau ini paling ganteng, maka di sini aqrabun nas, orang yang paling dekat min darajatin nubuwah, dari derajat kenabian. Orang yang paling dekat derajatnya dengan nabi, kenabian, siapa? Aqrabun nas min darajatin nubuwah ahli ilm. Orang yang paling dekat derajat kenabiannya, derajat kenabian adalah orang yang memiliki ilmu, orang yang ahli ilmu. Yang kedua, wal jihad, orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amma ahlul ilmi fadallu an-nasa ala ma jabi ar-rusul. Kenapa? Karena orang yang berilmu itu selalu menuntun manusia pada apa yang bersumber dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak dekat? Dia itu nuntun orang untuk dekat kepada Nabi. Tidak bisa sholat gini loh cara sholat Rasulullah. Akhirnya tak menuntun. Tidak hanya satu dua yang diajarkan, bahkan satu kampung, bahkan satu desa, bahkan kalau sudah levelnya dunia, bahkan ada satu negeri, misalkan kan mufti ya, kalau di berbagai negara namanya mufti. Mufti itu menuntun orang untuk kenal Allah, kenal Rasulullah, mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Yang tidak bisa sholat diajari sholat, yang tidak bisa faraid diajari faraid, yang tidak bisa umroh diajari umroh, yang diajari haji. Jadi sah dan tidaknya sholat, sah dan tidaknya hajinya itu yang nuntun ulama. Makanya mabrur dan tidaknya orang untuk haji dan umroh itu ulama nuntun. Dituntun hatinya, dituntun lisannya, dituntun tawafnya, dituntun itu. Kalau enggak, ya disuruh sendiri-sendiri. Yang penting kalau penyelenggara yang tidak bertanggung jawab itu, yang penting dapat duit, selesai. Dia tidak pernah berpikir bahwa bagaimana lisan itu senantiasa mengingat Allah, bagaimana langkah kaki itu senantiasa berkeliling Ka'bah, bagaimana hati itu menata dengan sebaik-baiknya, diajak tawaf, diajak tahajud, diajak berpikir, diajak karena itu tadi namanya di sini yaitu ulama itu apa? Amma ahlul ilmi fadallu an-nasa ala ma ja'a bi ar-rasul. Menuntun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ahlul jihadi fajahidu bi asyafihim. Adapun para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu berjuang dengan asyaf itu adalah pedang-pedang mereka ala majad bi ar-rasul, yang juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma bisa diartikan secara kontekstual bagaimana orang berjuang di era milenial, era modern, era sekarang ini, yaitu belajar. Nggak boleh kita misalkan, wah kita ini nggak bisa mengangkat pedang, mari kita ciptakan perang supaya kita mengangkat pedang. Itu namanya pecundang, itu teroris, itu sudah aman dibuat kacau agar supaya itu namanya bahaya, membahayakan agama itu sendiri, dan yang akan menjadi korban juga orang-orang Islam. Bahaya. Mudah-mudahan negeri kita dijauhkan dari hal-hal tersebut. Terus lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-alimu aminullah fil ardi. Rasulullah SAW, orang-orang pandai, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang dititipi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para ulama adalah kepercayaan Allah yang maha suci di bumi. Di dalam kitab Jami' Shaghir ini urutan yang saya ambil dari kitab Ihya seperti itu. Itu orang dipercaya untuk menjaga kelestarian alam, itu kan dijaga oleh para ulama. Kalau ada ulama, insya Allah tenang. Ya, orang yang mengerti hukum itu kan ulama. Dan alhamdulillah di Indonesia itu masih banyak ya para ulama, baik ulama yang nampak atau yang tidak nampak. Ya, yang tidak nampak itu kadang memang mereka itu berusaha supaya orang tidak tahu kalau dirinya ulama. Nah, tujuannya apa? Tiap malam mereka beristighfar, wabil ashari hum yastaghfirun. Kemudian mereka itu mendoakan umat, mendoakan anak didiknya, mendoakan tetangganya, kerabatnya.
menasehati orang yang salah, orang yang tersesat diambil dari kesesatannya, dituntun ke jalan yang benar. Itu bedanya ulama ya. Ulama itu kalau ada orang tersesat, itu mereka ambil, dituntun untuk dikembalikan kepada jalan yang benar. Kalau bukan, nggak begitu ulama, begitu ada orang yang berbeda, langsung disesatkan. Ya, seperti Wali Songo itu. Wali Songo itu orang-orang yang sesat itu diambili semua. Ayo ini loh jalan kepada Allah, jalan kepada Rasulullah. Ayo kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Nah itu karena Wali Songo itu tujuannya apa? Ud'u ila sabili rabbika bil mau'izatil hasanah. Orang-orang yang tidak beragama, orang yang agama itu masih lemah, semuanya ditarik, dituntun untuk kepada Nabi Muhammad SAW, mencintainya. Tapi kalau sekarang kadang-kadang ada sudah nyata-nyata sholat, puasa, haji, masih dikatakan hajinya tidak sah, sholatnya tidak sah, sholatnya sesat. Mau sholat, mau puasa, mau haji, mau umroh, itu kadang itu masih dijustifikasi tidak sah. Bayangkan, kan membahayakan. Sementara para ulama terdahulu, para wali, itu orang-orang yang tersesat itu diambil semua untuk cinta kepada Allah. Nah, sementara kita itu kadang ziarah Nabi saja itu dibilang apa? Nggak ada tuntunannya. Loh, kita itu mau dekat Nabi itu kok malah dijauhkan, dihalang-halang. Bolehlah beda pendapat, tapi jangan sampai justru orang Islam itu jauh dari nabinya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama terdahulu itu menuntun menjaga alam semesta ini dengan sebaik-baiknya, karena itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan al-alim, ya. Al-alim, orang yang beraminullah fi al-ardi, di dalam bumi ini. Terus lanjut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yash'u yawmal qiyamati al-anbiya thumma al-ulama thumma asyhada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kelak di hari kiamat yang bisa memberikan syafaat tiga kelompok. Kelompok pertama adalah para nabi. Ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, itu pada umatnya. Dan jelas kita adalah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti benderanya di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para nabi. Yang kedua yaitu al-ulama, tsumma al-ulama, kemudian para ulama. Kenapa? Karena itu ulama itu pewaris para nabi. Laulal ulama, seandainya tidak ada ulama, mungkin kita tidak kenal nabi. Jadi ulama itu sudah pewaris para nabi, ya. Dan kemudian dia itu juga bertanggung jawab terhadap hukum agama. Tapi kadang memang ulama itu kurang mendapat perhatian khusus di tengah-tengah masyarakat. Ya kadang ada seperti itu. Jadi kadang ada guyonan begini, ada guyonan. Jadi ada seorang kiai atau ulama. Nah, kadang itu ada orang tanya tentang masalah hukum. Setelah ditanya, setelah selesai kan ditinggal. Nah, setelah selesai pertanyaannya itu nggak pernah datang lagi. Ya, ketika perlu itu didekati, ketika sudah tidak perlu dijauhi. Misalkan ada orang, tolong ya doakan, mudah-mudahan kami sekeluarga menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang keluarga sakinah. Didoakan, setelah didoakan diberikan nasihat-nasihat, keluarganya menjadi keluarga bahagia, diberikan keturunan. Setelah itu tidak pernah ngontak lagi dan lain sebagainya. Karena apa? Berhasil. Tapi kalau tidak berhasil, bilang begini, inilah nasibnya ulama. Ya, apa doanya nggak mujarab? Saya itu berdoa, dirinya berdoa kan nggak mujarab. Kalau mujarab itu dianggap kadang kebetulan, kalaupun sudah berhasil kadang tidak pernah ketemu lagi. Kalau tidak berhasil, doanya nggak mujarab. Nah, ulama itu kalau sudah menghadapi seperti itu, ya nggak perlu risau. Dia itu mendoakan juga karena dia itu punya kewajiban mendoakan, menuntun dan sebagainya. Nah, kalaupun kemudian dianggap tidak mujarab, tidak dikabulkan, itu juga tidak sakit hati karena memang dia tahu bahwa takdir Allah itu
sudah ada sejak zaman azali. Nah ini ya. Jadi pertama itu yang kelak memberikan syafaat adalah para nabi jelas dan ulama. Nanti ada gerbong-gerbong, misalkan saya ibaratkan begini, misalkan Kiai Hasyim Asy'ari itu bersama para ulama, gerbongnya Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu gerbongnya. Dan Kiai Hasyim Asy'ari itu juga dituntun oleh gurunya. Gurunya siapa? Ada Said Bakri, Said Bakri Syato. Gurunya lagi siapa? Gurunya lagi namanya Said Zainud Dahlan. Gurunya sampai pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus begitu syuhada, begitu juga orang yang mati dalam keadaan berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Said namanya Habib Abdul Al-Haddad itu bercerita kalau orang mati syahid itu dia kelak akan berikan pertolongan pada keluarganya sekitar 80 orang. Misalnya. Tapi yang perang beneran, kalau dulu itu melawan Belanda, melawan Portugis, melawan PKI, itu yang kelak memberikan syafaat. Tapi kalau ngebom bunuh diri itu ya nggak akan memberikan syafaat, dia itu salah di dalam memahami agama. Yang dibom ternyata tahajudnya lebih kuat daripada yang ngebom. Yang dibom ternyata sholat berjamaahnya itu lebih kuat daripada yang ngebom. Ternyata yang dibom, yang meninggal itu kadang zakatnya tepat waktu, sholat sunnahnya dijaga dengan baik, birrul walidain semua dilaksanakan. Sementara yang ngebom itu kadang ya pemahaman agamanya itu lebih rendah terhadap, karena mereka itu nafsu, ya, kalau mereka itu salah di dalam memahami sudut pandang yang berbeda dengan para ulama yang lain itu tentang teks-teks Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita termasuk orang-orang yang sedang menuntut ilmu itu dikatakan orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Nah, sudah selesai dan mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang kita kaji itu berguna bagi saya pribadi dan bisa mengamalkan, dan umumnya juga untuk Bapak Ibu para hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mas Adit. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz Azim atas penyampaiannya ilmu pada pagi hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat buat kita semua Bapak Ibu. Ya, keutamaan orang-orang yang belajar atau mencari ilmu. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang ada di dalam yang tadi yang disebutkan Ustaz Azim ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita udah tahu semua nih Bapak Ibu amalan-amalannya dan ilmunya yang telah disampaikan, dan kita bisa mengamalkannya Bapak Ibu. Ya. Mudah-mudahan menjadi pahala untuk Ustaz Azim. Amin ya Allah dan keluarga Ustaz. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, bismillah Bapak Ibu, kita masuk ke sesi berikutnya. Mohon izin Ustaz Azim, ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Baik Ustaz, pertanyaan pertama, apakah guru agama dan ulama berbeda? Karena kita panggil guru agama untuk mengajar anak cucu, dan biasanya kita memberikan tip untuk tenaga dan ilmunya. Apakah ini boleh Ustaz karena memberi secara ikhlas? Terima kasih. Saya pribadi saya itu mengajarkan kepada anak saya, jangan pernah menyakiti guru ngajinya. Itu pertama. Pokoknya harus manut lah, harus. Itu yang kedua. Yang kedua, kita itu sebagai orang yang menggunakan kalau bahasa pendidikan, menggunakan jasa intelektualnya, kita jangan jangan pikir wah ini saya bayar sekian, kita bayar kadang konsultan sekian banyak, begitu membayar guru ngajinya itu dengan hitung-hitungan. Itu nggak lucu. Kalau perlu kebutuhannya itu kita cukupi kalau kita mampu. Karena tidak sebanding dengan ilmu yang diberikan, tidak sebanding.
Kita bisa sholat, dulu tidak bisa sholat. Begitu tahu tentang sholat, makna sholat, faedah sholat. Kemudian kita tidak mengapresiasi terhadap guru kita. Wah itu kita dikatakan kurang punya etika lah, ya kurang punya etika. Kalau perlu itu kita muliakan betul. Kalau kita memberi sesuatu, berilah yang terbaik. Misalkan, pokoknya kalau bisa itu beri yang terbaik. Walaupun dia itu tidak minta. Karena apa? Karena itu bagian bentuk rasa syukur kita kepada Allah telah mengajarkan kepada kita sebuah ilmu. Yang tadinya tidak ngerti, kita menjadi ngerti. Nah ini, makanya sampai kemarin ada orang cerita ini. Ada seorang kiai, mantu. Itu yang diundang itu para ulama, para apa. Kemudian uang yang diberikan itu jumlahnya banyak. Kemudian kayaknya lebih enggak. Tadi saya membaca satu hadis Nabi Muhammad SAW. Begitulah para ulama itu memuliakan ya guru-gurunya. Guru-gurunya itu dimuliakan sebenarnya. Karena apa? Dia itu tahu Allah, tahu Rasulullah, cinta Allah itu yaitu melalui dari gurunya itu. Tapi gurunya ya santai saja, biasa-biasa saja. Yang nggak boleh itu kan gurunya, saya ngajar ini loh, satu pertemuan berapa? Saya nggak, itu berarti telah membuat sebuah ilmu yang begitu rendah menjadi materi, menjadi materi. Ya itu, kita kalau menjadi orang tua itu ya seperti itu. Kalau kadang ada guru sakit, ya kita bertanggung jawab. Pokoknya semua biaya perawatan saya. Karena apa? Kita ingin mendapatkan keberkahan ilmu. Bukan karena apa-apa. Itu keberkahan ilmu itu yang kita inginkan. Nah, insya Allah, kalau yang tadi itu, insya Allah manfaat dan barokah. Lanjut. Baik, terima kasih Ustaz Azim. Oke, mudah-mudahan bisa terjawab Bapak Ibu. Insyaallah. Baik, Ustadz, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Tanya Pak Ustadz, kalau ada orang yang kita mintakan tolong, terus dia mengerjakannya, terus dikasih upah dengan ucapan, Pak, ini uang rokok ya Pak, uang rokoknya ya Pak. Yang saya tanya, apa hukumnya kita memberi uang kepada seseorang dengan ucapan ini Ustadz, dengan ucapan rokoknya? Ini namanya ilmu usul fikih ya. Misalkan gini, saya beri contoh Mas. Biasanya orang tua kalau di desa itu ada cucu, kemudian cucu itu dikasih uang 100.000 atau 200.000. Nah ini untuk beli es. Itu makna beli es itu apa? Dibelikan es semua, itu bisa pilek berhari-hari itu. Ya. Nah, paham ya maksud saya? Itu kita harus memahami secara kontekstual. Karena maksudnya bahasa yang digunakan untuk anak itu ya kesukaannya es. Tapi bukan berarti uang itu semuanya digunakan untuk membeli es. Oh itu bisa bisa kelempokan atau kelempokan itu apa? Bisa kebanjiran es itu. Nggak, artinya bahasa yang kita gunakan untuk orang awam itu ya itu, maka itu kita gunakan. Kalau kita memberi ya pasti seperti itu. Orang awam, orang desa, petani yang biasanya ngerokok, ini beli rokok, pasti nggak dibelikan rokok semuanya. Juga dibelikan es, juga dibelikan roti, juga gitu. Itu bahasa yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Maka kita harus pintar memahami itu namanya ilmu usul ya, ilmu usul fikih itu seperti itu. Jadi yang dimaksud itu bukan rokok sebenarnya, hanya basa-basi bahwa ini kalimat pembuka agar supaya lebih enak di dalam berkomunikasi. Misalkan contoh lagi Mas Adi. Ada seorang kiai, ada tamu dan tamu itu harus kita muliakan, harus kita kasih makan dan sebagainya. Kemudian bilang kiai itu pada santrinya, tolong belikan sate. Ternyata sate tidak ada. Nah, santri itu harus pintar, cerdas.
Karena yang dibutuhkan tamu itu makan. Maka jangan kemudian tidak ada sate, kemudian pulang nggak ada sate. Kemudian tidak mau makanan sama sekali. Akhirnya apa? Kelaparan. Maka kecerdasan itu yang kita gunakan. Ketika menyebut satu, itu bukan berarti yang lain itu tidak dibutuhkan. Ya, itu ilmu yang belajar namanya ilmu usul fikih. Ya, usul fikih itu mengajari kita itu berpikir ya memang sesuatu yang disebutkan bukan berarti yang lain itu tidak. Contoh lagi, ada seorang sahabat ya, kalau nggak salah sahabat Mu'adz bin Jabal. Wahai sahabat Mu'adz bin Jabal, aku nasihatkan kepadamu untuk membaca doa setelah sholat, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, itu kan disampaikan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Jangan sampai ini doa khusus sahabat Mu'adz bin Jabal. Artinya bukan berarti yang lain tidak boleh membaca. Artinya itu doa tapi sebenarnya itu untuk umum siapa saja yang setelah sholat itu membaca doa tersebut. Nah, itu cara memahami itu seperti itu. Tapi kalau nggak mau misalkan, ya ini beli es atau beli apalah ya, beli walaupun nggak rokok ya, beli es atau beli bensin ya. Misalkan ada seorang habaib habis ngajar dikasih uang 10 juta beli bensin. Nah, bensin kan cuma berapa? Masa 10 juta beli bensin semua sekali kan enggak? Ya bensin dan lain sebagainya. Itu hanya bahasa yang digunakan secara umum. Gitu. Terima kasih Ustaz Azim atas jawabannya. Ustaz, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini tentang yang syafaat tadi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Sesama muslim apa tidak bisa saling memberi syafaat Ustaz? 3 orang ya, termasuk para nabi, para ulama. Para ulama itu kan secara khusus ya memberikan. Tapi ada seorang mukmin yang punya kelebihan, misalkan ahli Quran, misalkan Mas Adit punya anak ahli Quran, dia itu memberikan syafaat nanti. Memberikan syafaat. Guru ya, termasuk masuk ulama memberikan syafaat. Itu kan sesama muslim juga, sama mukmin juga. Kemudian ahli Al-Quran, kemudian ahli ilmu itu, kemudian orang tua, anaknya yang soleh memberikan syafaat pertolongan kepada orang tuanya. Dan masih banyak lagi ya keterangan-keterangan tentang syafaat ini. Cuma syafaat yang paling top ya adalah syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat baginda Nabi, Bapak Ibu, yang insya Allah kelak mendapat syafaat beliau nanti. Amin, Amin ya Rabbal Alamin. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya. Ustadz, mohon penjelasannya kembali asal kata ilmu seperti ain, lam, mim. Iya. Ya. Ya, itu ada di kitab Idobun Nasyihin ya. Itu diterangkan, itu kitab yang ditulis sekitar 1200 tahun yang lalu. Itu ada seorang ulama yang berpendapat ain itu aliyin. Aliyin artinya adalah mulia, luhur. Artinya orang yang berilmu itu nanti derajatnya mulia. Aliyin. Yang kedua adalah lam, latifun, lembut, bijaksana. Orang yang berilmu pasti mengedepankan ilmunya, bukan mengedepankan emosinya. Ya, kalau orang berilmu itu pasti ingin menyampaikan sesuatu dengan ilmunya, sehingga tidak amarah yang muncul, ya, tidak gebrak-gebrak, tapi dia itu menggunakan argumentasi, karena itu yang disebut dengan latifun, bijaksana. Sedangkan mim, alimun, ilmu, malakun, dia itu punya power. Di mana-mana orang yang menguasai, menjadi raja, menjadi pemimpin, menjadi itu orang yang menjadi tokoh, itu orang yang berilmu. Kalau tidak berilmu, apa yang mau diajarkan? Apa yang mau digunakan untuk mengatur? Nggak bisa. Maka tetap ya, itu adalah pendapat para ulama. Dan memang ternyata dalam Al-Quran itu yaitu ya fa'ilal ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat.
Demikian Mas Baik. Adi. Baik, terima kasih Ustaz Azim. Oke, Bapak Ibu, terima kasih Mbak Cici ya sudah share materinya. Silahkan di-download Bapak Ibu. Itu ada dua tuh, ada yang PDF dan ada yang linknya. Silahkan.